Mereka berdua bagai dua cawan bening terindah dan kami berdua adalah arak yang berada di dalamnya. Mereka seperti dua lentera indah dan kami berdua adalah cahaya yang menyala-nyala di ujung sumbunya. Mereka bagai cermin yang berkilau gemerlap dan kami adalah matahari yang memantulkan cahayanya. Lalu kami tinggalkan mereka berdua begitu saja. Kami tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan kami juga tidak tahu apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar mimpi alam yang diberikan sedemikian indah kepada kami. Petang itu Siti dan Zen kembali ke istana, tanpa seorang pun menaruh curiga pada penyamaran mereka sebagai laki-laki. Mereka tanggakan pakaian samaran mereka dan duduk beristirahat menghilangkan penat. Siti dan Zen tiba-tiba merasa bingung. Mereka tidak tahu penyebabnya. Mereka juga tidak mengerti apa yang telah menimpa diri mereka berdua. Sebenarnya resah yang bergelayut di balik pancaran sinar kecantikan dan keagungan mereka itu disebabkan oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka sangat penasaran, ingin tahu lebih jauh siapa sebenarnya dua gadis yang pingsan itu. Mereka dilanda penasaran aneh terhadap kedua gadis yang bahkan belum mereka kenal itu. Penasaran itu berupa belas kasih, kagum, dan cinta yang mulai bersemi. Begitulah, pikiran tentang gadis-gadis yang pingsan itu berangsur-angsur mulai menguasai hayalan Siti dan Zen, menembus relung hati paling dalam. Keduanya tidak bisa lagi dijumpai di kamar atau di ruang-ruang lain, kecuali di sudut bagian atas istana, tempat mereka saling bercerita lirih perihal peristiwa di pesta musim semi itu, juga tentang getaran jiwa yang kini mereka rasakan. Tak seorang pun penghuni istana memperhatikan gelagat kedua putri itu, kecuali pelayan mereka yang sudah tua, Hainalah. Pembantu itu memang sudah rentah, wajahnya keriput dan pucat, tapi masih tetap terlihat sehat. Tenaganya memang sudah tidak sekuat dulu lagi. Punggungnya sudah bungkuk, tapi kecerdasannya tidak kalah dibanding anak-anak muda yang penuh gairah. Perempuan tua ini selalu memperhatikan keadaan Siti dan Zen yang tak lazim sepulang keduanya dari pesta musim semi. Di satu pagi si perempuan tua meminta izin masuk ke kamar Siti dan Zen. Kedua kakak beradik itu bertafakur seperti menanggung beban berat, gelisah dan risau. Perempuan tua itu mendekat dan berlutut. "Tuan Putri, demi jiwa yang rela hamba korbankan, semoga Tuhan senantiasa menjadi pelindung kalian. Kalian berdua adalah manusia yang luhur dan benih yang selalu dirindukan oleh setiap sanubari. Tapi mengapa hamba merasa istana ini begitu sunyi dan redup sebagian sinarnya? Sejak Tuan Putri kembali dari pesta musim semi dalam keadaan membisu dan lesu seperti sekarang ini. Bolehkah hamba bertanya, rahasia apa yang Tuan Putri sembunyikan hingga menyebabkan Tuan Putri menjadi seperti ini? Apakah karena Tuan Putri sudah menegak minuman yang memabukkan? Siapa tahu hamba bisa membantu. Bahkan kalau perlu, hamba akan menggunakan kekuatan magis yang selama ini hamba sembunyikan," kata perempuan tua itu panjang lebar. Siti dan Zen berbaku pandang, seolah saling meminta pertimbangan untuk mengungkapkan perasaan mereka pada perempuan tua itu. "Perasaan kami resah, seperti terhimpit. Kami tidak tahu penyebabnya. Intinya kami merasa gelisah," sahut Zen. Perempuan tua itu yakin Siti dan Zen menyembunyikan sesuatu, dan sesuatu itu terkait gelora cinta dan benih-benih asmara yang sedang bersemi di jiwa mereka. Karena demikianlah yang biasa terjadi di kalangan anak-anak muda, dimulai dari saling berpandangan dengan penampilan yang indah dan memukau, saling menyapa, lalu memperkenalkan diri hingga tumbuh benih-benih cinta. Perempuan tua itu mendekati Siti dan Zen.
Tampaknya Tuan Putri belum menyadari. Allah telah menganugerahkan kecantikan dan keelokan luar biasa bagi Tuan Putri. Seluruh kemegahan dan kemuliaan di dunia ini, jika bersanding di sebuah singgasana, niscaya Tuan Putri yang akan menjadi padanannya. Seluruh keindahan di jazirah ini tunduk menunduk pada Tuan Putri. Kalau boleh tahu, siapakah orang yang telah berhasil mencuri hati Tuan Putri? Mengapa Tuan Putri tidak menceritakan saja kepada hamba? Penyebabnya tidak seperti yang kau duga. Kami bingung karena sesuatu yang lain. Kalau masalah cinta kami bisa jelaskan padamu agar kau dapat menanganinya dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Tapi ini tentang teka-teki yang sulit dijawab. Kami sama sekali tidak mengerti. Yang bisa kami jelaskan padamu hanya peristiwa yang kami alami dan apa yang kami lihat di pesta musim semi itu. Jawab Siti. Perempuan tua itu mengubah posisi duduknya. Sebelumnya ia duduk bersimpuh. Sekarang ia bersila, menghadap wajah Siti. Coba Tuan Putri ceritakan. Mudah-mudahan hamba bisa menguak misteri itu dan memecahkan teka-tekinya. Ragu-ragu Siti bercerita. Ketika berjalan di pesta musim semi, di antara rerumputan dan semak-semak, tiba-tiba kami dikejutkan oleh dua gadis yang kecantikan dan kelembutan mereka belum pernah kami lihat sebelumnya. Keduanya melangkah gontai ke arah kami. Tatapan mereka tajam, sampai setelah keduanya makin dekat, lalu terhempas ke tanah. Kami dekati mereka agar kami lebih jelas melihat wajah mereka. Kami tidak mengenal mereka sama sekali. Penampilan dan pakaian yang mereka kenakan juga tampak ganjil. Sesaat kami terpaku di depan dua gadis yang tak sadarkan diri itu. Tiba-tiba kami merasa ada sesuatu yang merasuk ke dalam jiwa kami. Sesuatu itu berputar-putar cepat melingkari hati kami, lalu menetap di lubuk hati yang paling dalam. Kami berdebar-debar. Berbagai perasaan berbaur menjadi satu, termasuk di antara perasaan kasih dan cinta. Mereka berdua bagai dua cawan bening terindah dan kami berdua adalah arak yang berada di dalamnya. Mereka seperti dua lentera indah dan kami berdua adalah cahaya yang menyala-nyala di ujung sumbunya. Mereka bagai cermin yang berkilau gemerlap dan kami adalah matahari yang memantulkan cahayanya. Lalu kami tinggalkan mereka berdua begitu saja. Kami tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan kami juga tidak tahu apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar mimpi alam yang diberikan sedemikian indah kepada kami. Hainalah si perempuan tua menundukkan kepala, menatap lantai. Ia terkesima oleh cerita yang baru didengarnya. Kemudian ia kembali menengok dan menatap Siti dan Zen. Tuan Putri, hamba kira semua yang Tuan Putri ceritakan itu merupakan mimpi indah, bukan kejadian sebenarnya. Apalagi jika hati Tuan Putri tertambat pada dua gadis itu, bukan pada salah seorang pemuda yang bergabung di dalam kumpulan orang banyak. Mustahil Tuan Putri itu bisa terjadi. Kalau Tuan Putri berharap anak-anak Tuan Putri kelak seperti dua gadis itu. Siapa yang percaya kedua gadis itu memiliki kecantikan serupa, jika tidak ada laki-laki yang bakal menjadi cermin bagi kecantikannya? Siapa yang percaya ketampanan laki-laki akan bermakna jika tidak ada perempuan yang bakal menilainya? Apakah kecantikan dan keelokan Laila bisa dibuktikan jika tidak mampu memikat dan membuat laki-laki tergila-gila? Apakah kecantikan Shirin dapat bersinar gelap seandainya tidak dipantulkan oleh mahkota Husro dan kekuasaannya? Apakah kita mendengar bunga-bunga tertarik pada bunga-bunga yang lain? Tuan Putri, apa yang Tuan Putri ceritakan itu hanyalah angan-angan, hayalan, atau mimpi. Janganlah lagi Tuan Putri merasa bimbang, percayalah.
Zen menyela ucapan Hainalah. Tapi bukankah tadi kau bilang, kau punya kemampuan magis untuk menyibak teka-teki segala sesuatu yang tersembunyi? Mengapa kau tidak gunakan? Atau jangan-jangan kekuatan magismu sudah pikun dan tidak bisa dimanfaatkan lagi? Cerita kami bukan hayalan. Demi Allah, semua itu kenyataan yang kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami. Dan kasih kami kepada dua gadis itu sudah meresap ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Kami tidak peduli lagi apakah dua gadis itu malaikat, setan atau perempuan. Kami punya bukti kuat. Ini dua cincin yang kami lepaskan dari jari mereka waktu itu. Cincin-cincin inilah yang kami harapkan bisa membantu kami mencari tahu siapa dua gadis itu. Siti dan Zen mencopot cincin mereka dan menyerahkan kepada Hainalah. Perempuan tua itu segera mengamati cincin-cincin itu. Dibolak-baliknya dan diteliti bentuknya dengan seksama. Lalu digeleng-gelengkan kepalanya. Sekarang hamba baru mengerti. Hamba sudah menemukan benang merah misteri Tuan Putri. Tapi hamba perlu waktu untuk menyikap misteri itu. Biarkan cincin-cincin ini hamba pegang dulu. Keduanya mengabulkan permintaan Hainalah dengan syarat. Cincin-cincin itu harus dijaga baik-baik dan dirahasiakan dari siapapun. Perempuan tua itu bergegas pergi setelah diberi segepuk uang. Siti dan Zen berjanji akan memberi tambahan jika Hainalah berhasil melaksanakan tugasnya. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش لا نهار ولا ليل